Di setiap bulan Oktober, topik yang selalu rame dan asik dibicarakan adalah doa Rosario. Dan tentunya kita nggak harus nunggu setiap bulan Oktober aja ya untuk doa Rosario, tapi kapan aja doa Rosario ini bisa menjadi senjata rohani andalan kita. Nah, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah gimana sih cara berdoa Rosario yang baik dan benar? Dalam video kali ini, aku ingin mengajak kamu untuk belajar dari Santo Yohanes Paulus II, bagaimana cara dia berdoa Rosario dengan bermeditasi dan berkontemplasi. Pertama-tama ketika kita umat Kristiani menggunakan kata meditasi, apa yang dimaksudkan cukup berbeda dengan apa yang dimaksud dengan meditasi oleh budaya-budaya modern saat ini. Dan sebelum kita membahas perbedaannya, ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui, yaitu meditasi dan kontemplasi juga merupakan dua hal yang berbeda. Namun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian seakan-akan artinya sama. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas apa perbedaan antara meditasi Katolik dengan meditasi pada umumnya, lalu apa perbedaan antara meditasi dan kontemplasi, dan bagaimana caranya kamu bisa memperkaya makna devosi Rosario yang sangat indah ini. Meditasi adalah petualangan pikiran kita. Dan yang menjadi perbedaan antara meditasi Katolik dan berbagai macam meditasi lainnya terletak pada tujuan akhir dari petualangan pikiran ini. Ada bentuk meditasi yang mencari ketenangan, mencari kedamaian. Ada juga meditasi yang mencari energi-energi yang tidak kelihatan. Meditasi Katolik sangat sederhana, yaitu mencari wajah Tuhan. Ketenangan, kedamaian, sukacita adalah buah dari perjumpaan kita dengan wajah Allah yang Maha Rahim. Yang kita cari adalah Kristus. Perbedaan antara kedua istilah ini kurang lebih hampir sama dengan perbedaan antara istilah pernikahan dan perkawinan. Pernikahan adalah proses untuk mengesahkan perkawinan. Demikian pula meditasi adalah proses yang mengantar kita pada kontemplasi. Atau dengan kata lain, kontemplasi adalah tujuan kita bermeditasi. Nah, di bagian yang pertama tadi kita udah membahas bahwa meditasi itu adalah upaya petualangan pikiran kita untuk mencari Allah. Sehingga jika kontemplasi itu adalah tujuan akhir dari meditasi, maka kontemplasi adalah perjumpaan kita dengan Allah. Kita memandang dan mengagumi wajah Allah yang penuh kasih. Dalam berkontemplasi, kamu akan melihat wajah seorang gembala yang baik, yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang tersesat. Wajah seorang bapa yang berlari untuk merangkul anaknya yang hilang. Di dalam kontemplasi, kamu akan melihat bahwa Allah telah lebih dulu mencari kamu sebelum kamu mencari Dia. Jadi bagaimana caranya kita bisa berkontemplasi? Mudah. Berhentilah berlari dari Tuhan. Berhenti bersembunyi dari Tuhan. Dan biarkanlah dirimu ditemukan dan diangkat oleh Tuhan. Sebagai analoginya, meditasi itu seperti kalau aku sedang berusaha untuk mendaki ke atas puncak gunung yang tertinggi. Agar aku bisa melihat langit, bisa melihat matahari, bintang apapun yang ada di atas sana dengan jelas tanpa halangan apapun. Dan ketika aku sudah berada di atas puncak itu, aku bisa memandang semuanya itu dengan penuh kekaguman. Akan tetapi, puncak ini adalah batas dari apa yang bisa aku lakukan. Jika aku ingin naik lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi, aku nggak bisa hanya mengandalkan kekuatan atau diriku yang terbatas ini. Jadi untuk bisa naik lebih tinggi lagi, harus ada sesuatu dari atas yang turun, yang mengangkat aku. Dan inilah kontemplasi. Santo Yohanes dari Salib menyebut pertolongan dari atas ini dengan istilah infused grace. Rahmat yang diberikan agar kita bisa masuk dan berpartisipasi dalam kehidupan Allah Tritunggal.
Lalu apa hubungannya kontemplasi ini dengan rosario? Everything. Doa rosario pada intinya adalah doa kontemplasi. Ingat, kontemplasi adalah upaya Allah untuk mencari manusia, untuk mencari kamu. Sekarang perhatikan baik-baik apa saja peristiwa-peristiwa yang kita baca dan renungkan di dalam rosario. Peristiwa gembira, Allah mengutus putranya untuk mencari dan menyelamatkan kita. Peristiwa terang, Yesus melakukan berbagai mujizat untuk kita. Peristiwa sedih, Yesus menderita demi kita. Peristiwa mulia, Yesus bangkit dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Melalui setiap peristiwa rosario, kita diingatkan kembali bahwa Allah tidak hanya duduk diam di surga sambil melihat kita dari jauh. Tidak. Tuhan datang ke dunia. Tuhan kita dekat, bahkan Tuhan kita ada di dalam setiap tabernakel dalam rupa roti dan anggur untuk menunggumu. Meditasi peristiwa rosario tidak hanya berhenti hanya di dalam pikiran kita untuk direnungkan, namun mengantar kita dan mempersiapkan kita untuk diangkat masuk ke dalam sebuah kontemplasi seperti anak yang hilang yang berjalan ke rumah bapaknya. Namun dari kejauhan, bapaknya telah berlari untuk menjemput anak itu. Untuk membawanya masuk kembali ke dalam rumah, di mana pesta perjamuan diadakan dengan sangat meriah, karena anak yang hilang telah kembali. Dan inilah caranya agar kamu bisa menerima buah-buah yang termanis dari doa rosario. Praying the rosary, it's not about what you do. It's about what you let God do in you. Semoga ajaran Santo Yohanes Paulus II ini bisa membantu kamu untuk lebih menghayati doa rosario. Dan jika kamu memiliki tips lainnya untuk berdoa rosario, langsung aja bagikan dan tulis di bagian komen di bawah ini. Jika kamu belajar sesuatu yang baru di sini, bantu kami dengan menekan tombol subscribe, memberikan like, dan bagikan link video ini ke saudara-saudari dan juga sahabat-sahabat komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.